Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, ahli silsilah, thariqah qadiriyah, Naksabandiyah, pada pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa murabbi arwahina, pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah, wa nafa'anallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid, Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, Bapak Kiai Haji Imam Kutiono, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Bapak Kiai Haji Dr. Ucut Patudin, Bapak Kiai Haji Zainal Muttaqin, Bapak Kiai Haji Mahmud Al-Maghribi, pemangku manaqib Ibu Ivo Suryani, Bunda Haya, Bunda Dr. Sari, Prof. Priyatno, dan seluruh ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan kajian kitab Fadhailus Suhur yang ditulis oleh guru agung kita, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masdul. Dalam bulan Zulhijjah, huruf H, Abah mengartikan dengan hijjul. Hijjul bait. Ada hajjul bait, ada hijjul bait. Ini yang menarik yang dijelaskan oleh guru agung kita, hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirur Asrar Al-Gunya, dan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tentang ada haji syariah, ada haji thariqah. Abah mengawali huruf H itu dengan hijjul bait. Wal muradu bi hijjul bait, hijjul baitillahi fi ayyi makanin wa fi ayyi bilad. Yang dimaksud dengan hijjul bait ini menuju ke tempat mana saja, ke negara mana saja, bukan hanya Mekah, bukan hanya Saudi, tapi di mana saja. La fi Makkatal Mukarramah faqat, bal fil biladil kufar. Bahkan di negara-negara kafir, negara-negara yang mayoritas non-Islam, itu bisa menunaikan hijjul bait. Apa itu yang dimaksud dengan hijjul bait? Adalah menghadapkan wajah kita, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapkan hati kita kepada Allah. Maka ketika itu sudah sampai, ketika kita berada dimanapun, kita menghidupkan zikir hobi kita, hakikatnya kita sedang menunaikan ibadah haji secara thariqah. Bukan berarti pemahamannya thariqah itu nggak perlu haji ke Mekah, enggak. Kalau punya uang, ya pergi haji ke Mekah. Kalau punya duit, ya pergi ke Mekah. Tapi kalau tidak punya uang, ya sudah. Hajinya kita haji thariqah, atau kan maaf, bukan nggak punya uang, tapi memang ngantrinya lama, ngantrinya bertahun-tahun. Apalagi sekarang tidak ada kota untuk Indonesia. Maka haji inilah yang bisa kita lakukan. Apa dasarnya Abah mengatakan seperti itu? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Wa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim.
Allah lah yang memiliki timur dan memiliki barat. Kemanapun kita menghadap, bukan wajah kita, tapi hati kita, maka kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa melakukan ini, tidak ada cara yang paling tepat, yang paling pas, kecuali dengan menghidupkan zikir khafi. Ini ingin saya sambungkan dengan pembahasan Abah di bulan yang lalu. Dalam bulan Zulqa'dah ada namanya al-lahu. Al-lahu ini bermain, melakukan sesuatu yang sia-sia. Tapi ternyata Abah mengatakan lahu ini adalah ghaflatul qalbi, kelalaian hati. Orang sholat bisa dikatakan lahun kalau hatinya lalai. Orang umroh, tawaf di Ka'bah, sa'i bainal Safa wal Marwah, bisa dikatakan lahun kalau hatinya lalai kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika melakukan perbuatan yang menurut kacamata manusia itu lahun, bisa jadi itu bukan lahun ketika dia menghidupkan zikir khafinya. Maka secara ini kita mengatakan bisa saja mancing itu haji. Yuk pergi naik haji, kemana? Ke tempat pancingan. Bagaimana caranya ketika mancing menghidupkan zikir khafi? Itu namanya hijul. Hijul, baik. Di sini Abah mengatakan ini. Fal haju awalu baitin hudi alinasi lillazi bibakata dimanistata ilai sabil. Haji itu memang ada haji yang syariah adalah pergi ke Mekah yang merupakan awalu baiti hudi alinasi lillazi bibakata mubarakah. Rumah Allah pertama yang dibangun oleh manusia adalah di kota Mekah. Nanti di buku 2 saya, mudah-mudahan nanti awal September Maulidnya Abah kita akan launching, itu dibahas. Ka'bah itu kapan dibangun? Apakah pada zaman Nabi Ibrahim atau apakah pada zaman Nabi Adam alaihi salam? Dari beberapa pendapat, ternyata kalau menurut saya, pendapat yang paling banyak adalah Ka'bah itu dibangun ketika zaman Nabi Adam alaihi salam. Artinya Ka'bah itu ada semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam. Maka dia katakan inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakah. Kemudian Ka'bah itu hilang dari muka bumi karena banjirnya zaman Nabi Nuh alaihi salam. Barulah pada zaman Nabi Ibrahim, wa is yarqau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Barulah Nabi Ibrahim kembali membangun lagi. Pondasi-pondasinya dengan pondasi Nabi Adam alaihi salam, dia membangun Ka'bah. Ada pembahasan yang menarik dalam tafsir sufinya. Dalam kitab At-Ta'wilat An-Najmiyah itu dijelaskan ketika Nabi Adam turun ke dunia ini, maka hilanglah aura ketuhanannya. Keharuman robaninya hilang karena jauh dengan Allah. Maka Allah memerintahkan untuk mendirikan Ka'bah sebagai wasilah, sarana untuk mengembalikan keharuman ilahiyah, keharuman robbaniyah. Maka adalah di situ namanya Ka'bah. Nabi Adam taubat, tawaf, bahkan dalam riwayat menunaikan ibadah haji, sudah menunaikan ibadah haji dengan caranya mungkin tidak sama dengan sekarang. Kembalilah keharuman robbaniyah ke dalam dirinya. Tapi pada zaman Nabi Nuh terjadi penyimpangan.
penyembahan berhala, maka Ka'bah dihancurkan dengan air bahnya Nabi Nuh alaihi salam. Barulah pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Ka'bah itu kembali dibangun. Kalau zaman kembali dibangun dengan satu pintu, Yang menarik adalah nanti bisa dianin. Nanti yang menarik adalah pelajaran bagi kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, jauh dari Allah, maka keharuman ilahiyahnya hilang. Keharumannya hilang. Untuk mengembalikan keharuman itu dengan cara kembali kepada Allah, bertobat. Apa itu? Membangun Ka'bah. Bagaimana cara membangun Ka'bah? Membangun Ka'bah yang ada di hati kita. Karena qalbul mu'min baitullah. Hati orang mukmin adalah rumah Allah. Jika di dalam hati tidak ada apa-apa kecuali Allah, maka kita sudah diberikan alat untuk membangun Ka'bah dalam diri kita dengan cara menghidupkan zikir khafi. Dalam setiap aktivitas kita lakukan dengan zikir khafi. Setiap kegiatan kita dilakukan dengan zikir khafi. Apalagi dalam zikir jahar ada zikir khafinya. Maka yang tadi keharuman ilahiyah hilang akan kembali lagi. Anwarur Rabbaniyah, Asrarur Rabbaniyah, cahaya ketuhanan, rahasia-rahasia ketuhanan akan kembali kepada diri kita, karena di depan kita ada, di dalam diri kita ada Ka'bah. Isja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Ketika Allah menjadikan Ka'bah tempat yang aman, tempat yang nyaman, masabatan nyaman. Jadi banyak orang-orang yang datang ke Ka'bah Mekah dan ingin kembali lagi. Begitu pula orang yang hatinya sudah menjadi Ka'bah. Contoh yang paling tepat adalah guru agung kita, Abah Aos, hatinya sudah menjadi Baitullah. Maka siapapun yang duduk bersama dengannya merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan. Maka Abu Qasim Al-Qusairi dia mengatakan, luruskan niatmu ketika suhbah kepada Abah, bukan untuk apa-apa, bukan untuk segala duniawi, tapi semata-mata lillahi ta'ala. Ketika itu diluruskan, maka apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Abah dalam perkataannya yang ditulis oleh Abah Jagat, ciri-ciri doa yang dikabulkan, doa yang dikabulkan adalah meminta sesuatu yang sudah ada. Ini luar biasa. Nanti bisa dilihat sabda-sabda Abah. Ciri-ciri doa yang pasti dikabulkan, kalau kata begitu, pasti dikabulkan adalah meminta sesuatu yang sudah ada. Dan jangan meminta sesuatu yang belum ada. Jangankan meminta, terbesit pun jangan. Kalau sudah terbesit, maka tidak akan diijabah oleh Allah. Kita berpikir, gimana maksudnya? Nah, ternyata Abah mengatakan, doamu ini adalah tanda syukur kepada Allah. Kita berdoa sebagai syukur kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah berjanji, la azidan nakum. Baik. Lalu Abah mengatakan begini, Abah mengutip dalam kitab At-Tusturi. Beliau punya tafsir namanya Tafsir At-Tusturi. Allahu kiblatun niyah. Allah adalah kiblatnya niat. Wa niyatu kiblatul qalbi. Niat adalah kiblatnya hati. Wal qalbu
kiblatul badani, dan hati kiblatnya badan, anggota tubuh kita. Wal badan kiblatul jawarih, badan adalah kiblatnya anggota tubuh. Wal jawarih kiblatul dunia, anggota tubuh kita adalah kiblatnya dunia. Artinya apa? Ketika kita sudah diajarkan niat, perbaharui niat. Apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, kita sudah tawajuh kepada Allah. Inilah hakikat daripada hajjul bait. Manasik haji, kata Abah selanjutnya terakhir, itu ada syarat-syaratnya. Ihram, tawaf, sa'i gitu. Begitu pula hajinya thariqah. Itu ada syaratnya. Apa? At-taqwa. Apa yang maksud dengan takwa? Abang mengatakan at-taqwa hahuna fil qalbi bihayatil qalbi bizikril qalbi. Yaitu dengan menghidupkan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah tidak perlu kemana-mana, sudah tidak perlu mencari apa-apa. Inti daripada kehidupan kita adalah bagaimana cara bisa menghidupkan hati. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita diistiqomahkan dalam amalia Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.